Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react ya sebuah video dengan judul Lihat Contoh Indonesia dalam Bernegara. Demikian yang dikatakan PM Malaysia Anwar Ibrahim. Oke, seperti apa videonya? Kita akan coba lihat ya. Dari Tren Publika kita ambil. Pemikiran Anwar Ibrahim rupanya amat dipengaruhi oleh sejarah politik Indonesia. Dalam berjuang untuk mewujudkan politik perpaduan di Malaysia, ia pun banyak merujuk Indonesia. Video berikut ini memperlihatkan pemahaman Anwar yang cukup mendalam mengenai Indonesia. Kalau benar orang bukan Islam itu tak boleh dijadikan kawan, bagaimana dalam hijratun Nabi Muhammad SAW? Nabi dengan Abdullah ibni Abu Uraiqah yang bukan Islam, yang tahu tentang logistik dan dipercayai. Sangat logis banget ya. Itu a very secretive mission dari Makkahul Mukarramah ke Yathrib, Madinah Al-Munawwarah, itu Madinah Nabi. Di antara lain dia ada Sayyidina Ali, Abu Bakar Siddiq, Asma binti Abu Bakar dan semuanya. Tetapi ada juga seorang bukan Islam. Bagaimana Nabi meletakkan kepercayaan kepada seorang bukan Islam untuk melakukan suatu penghijrahan, salah satunya kegiatan yang sangat kritikal. Saya beri contoh tentang pelaksanaan hukum ini ya, yang saya pernah kupas dulu tentang debat sejarah Indonesia, apa yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu ada 7 kalimat, 7 perkataan. Indonesia merdeka akan memastikan pelaksanaan syariat Islam bagi umatnya. 7 perkataan. Dengan matlamat melaksanakan hukum syariat Islam bagi umatnya. Sudah sign, umum. Datang ke beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, rombongan delegasi dari wilayah mayoritas non-Muslim, Manado, Bali, dan beberapa yang lain, Ambon. Ini menceritakan sejarah Indonesia ya. Kata Bung, kalau inilah kehendak mayoritas, kami ikut aja. Tetapi kami pohon maaf, kami akan undur dari Negara Kesatuan Indonesia dan akan runding dengan Belanda secara berasingan untuk mencapai kemerdekaan. Kata nggak mungkin, kita harus sepakat, tak mungkin kita terima persetujuan ini. Lihat, jadi Hatta tahu ini masalah, karena bagi dia keutamaan adalah untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Indonesia dan tidak mau dipecah-pecahkan. Maka Hatta bawa pada Soekarno. Soekarno tak berani. Pak, saya sudah tekannya sudah sign. Jadi Hatta kata, kita panggil balik ni komiti kita. Wahid Hashim, Nahdlatul Ulama, Tengku Hasan dari Aceh, dan berapa lagi. Jadi panggil, mereka kata tak boleh. Kita sudah janji, umat nanti akan mengamuk. Umat ini negara mayoritas umat Islam berapa? Akan laksanakan syariat bagi umatnya. Apa salah? Ini majoriti. Kita mau demokrasi, kita mau kemerdekaan. Benar juga. Tetapi ada wilayah-wilayah itu majoriti non-Muslim. Dan dia kata kita tidak mau ikut. Akhirnya mereka kata okeylah. Kita masih boleh dakwah. Kita boleh sampaikan mesej Islam. Kita boleh laksanakan hukum Islam bertahap kepada umat, tetapi kita pilih untuk
merdeka seluruh Indonesia. Oke, teman-teman ya, kalau menelusuri jejak dari politikus Malaysia yang satu ini ya, ini memang sangat kental banget dekat dengan Indonesia ya. Dimana menurut kabar Anwar Ibrahim ini juga pernah belajar sama politikus-politikus Indonesia dan para ulama-ulama di Indonesia ya. Makanya mungkin pola pikirnya sedikit lebih dekat dengan Indonesia ataupun tak jauh dari pola pikir dari orang-orang Indonesia ataupun politikus Indonesia, karena rekam jejaknya itu pernah kalau nggak salah dia itu pernah mondok ya di Indonesia juga ya, dan dia mengisahkan seperti apa ya lahirnya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara gamblang. Oke, kita lanjut lagi seperti apa videonya. Piagam Jakarta yang disebutkan oleh Anwar Ibrahim tadi memang amat terkenal dalam sejarah pembentukan negara Indonesia. Piagam Jakarta adalah nama sebuah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan oleh Panitia 9. Rancangan ini telah disahkan pada 22 Juni 1945, ditandatangani oleh anggota Panitia 9. Soekarno dan Hatta termasuk pula dalam panitia ini. Dalam rancangan pembukaan konstitusi itu, terdapat isi Pancasila. Dan yang menarik, bunyi sila pertama berbeda dengan isi Pancasila sekarang. Dalam sila pertama versi Piagam Jakarta itu, terdapat 7 kata tambahan, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi kan terus dirubah ya. Nah, perubahan besar dan amat bersejarah terjadi pada sore hari setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Ada beberapa perwakilan dari Indonesia Timur yang memprotes. Mereka berkeberatan terhadap 7 kata dalam sila pertama Pancasila itu. Nah, Muhammad Hatta kemudian mengajak rapat dengan sejumlah anggota Panitia 9. Dengan pertimbangan demi persatuan dan keutuhan Indonesia, mereka akhirnya setuju 7 kata itu dicoret. Undang-Undang Dasar 1945 pun disahkan keesokan harinya. Dan Pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan konstitusi itu, seperti Pancasila versi sekarang, tanpa memasukkan 7 kata tadi. Dalam perjalanan sejarah, sebagian kalangan Islam belum bisa menerima hal itu, dan sempat memicu gejolak politik. Tapi sejarah juga memperlihatkan bahwa Pancasila versi seperti sekarang mampu menjaga keutuhan Republik Indonesia. iya benar banget ya. Nah, kita kembali ke cerita Anwar Ibrahim. Maka dipadamkan 7 kalimat itu. Ada yang protes sampai akhir, termasuk Kiai Haji Ansari, juga tokoh Masyumi, tapi dia keras, dia tidak boleh terima. Ya. Pakaiannya macam Ustaz Gani, tapi dia memang keras sikit pada Ustaz Gani. Jadi saudara, apa maksudnya di sini? Ya, seluruh alim ulama Indonesia terima penafsiran ini, bahawa untuk kemerdekaan dan kesatuan Indonesia dan keselamatan Indonesia, kita tidak pakai pelaksanaan syariat Islam. Apakah mereka kafir? No, Apakah mereka menolak Al-Quran? tidak. Tidak. Di ke tahap marhalah yang mampu dilakukan. Itu 97% atau 95% umat Islam. Kita yang 58-60% 5% ini, dengan beberapa wilayah yang majoritinya bukan Islam, termasuk Sarawak, Pulau Pinang, dan gitu. di Sabah, nak cari apa ni? Sarawak keras. Oke, demikian teman-teman ya.
bagaimana sosok Perdana Menteri Malaysia ini memberikan wawasan ya, wawasan kepada orang Malaysia bagaimana sejarah pembentukan Indonesia ya, yang tadinya menginginkan berdasarkan syariat Islam, tetapi akhirnya ada beberapa daerah yang mungkin tidak setuju karena mungkin lebih didominasi bukan Islam. Ternyata hal ini diterima untuk bisa terjadinya perubahan yang ada dalam bunyi Pancasila. Dan sampai sekarang akhirnya semua bisa menerima. Dan inilah satu pesan yang mungkin disampaikan oleh PM Malaysia ini, agar bagaimana yang terjadi di Indonesia ini bisa terjadi juga di Malaysia. Oke teman-teman, demikian ya. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.